Teman-teman pemirsa pajak smart, kegagalan dari aplikasi Cortex telah membuka mata kita semua tentang sebuah persoalan besar yang menyangkut keadilan dan kejujuran dalam mengelola pajak di negeri kita ini. Sebuah sistem yang semestinya dibangun untuk melayani rakyat justru menjadi beban dan menjadi sumber kerugian besar bagi lebih dari 70 juta wajib pajak di Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui, dalam pengadaan aplikasi Cortex menelan biaya lebih dari 1,3 triliun rupiah. Pihak Kementerian Keuangan justru menyerahkan proyek ini kepada perusahaan-perusahaan asing, baik sebagai agen pengadaan, vendor aplikasi, maupun penyedia jasa pengawasannya. Namun, hasilnya justru mengecewakan kita semua. Hingga hari ini, aplikasi tersebut masih sering sekali bermasalah dan merugikan banyak pihak. Kita pun bertanya-tanya, di mana letak keadilan dalam keputusan ini? Apakah ini bentuk sebuah kelalaian atau justru ada niat yang lebih buruk di baliknya? Siapa yang menipu Kementerian Keuangan atau vendor? Atau jangan-jangan kedua belah pihak saling menipu? Mari kita dengarkan pandangan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Mari kita dengarkan pandangan agama Buddha tentang hal ini. Namo Buddhaya, saudara-saudari sedhamma yang saya hormati, hari ini kita akan merenungkan tentang pentingnya kejujuran dan keadilan, khususnya dalam pengelolaan pajak yang merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Pajak seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, tetapi seringkali kita melihat adanya penyimpangan, seperti dalam kasus proyek aplikasi Cortex, yang telah memakan biaya lebih dari 1,3 triliun rupiah, namun hingga kini masih sering bermasalah dan justru merugikan 70 juta wajib pajak. Uang yang begitu besar seharusnya memberikan manfaat bagi rakyat, tetapi justru menjadi sumber masalah. Yang lebih memprihatinkan, pengelolaan proyek ini diberikan kepada perusahaan asing, bukan kepada putra-putri bangsa sendiri. Bahkan, banyak pihak yang terlibat dalam proyek ini diduga melakukan kecurangan. Kementerian Keuangan tidak transparan dalam pengelolaan pajak rakyat. Vendor aplikasi diduga menipu pesaing bisnis mereka untuk mendapatkan keuntungan lebih. Jika kita melihat situasi ini dengan kebijaksanaan Dhamma, kita akan memahami bahwa perbuatan curang dan zalim tidak akan membawa kebahagiaan, tetapi justru mendatangkan penderitaan. Saudara-saudari, dalam ajaran Buddha, kita mengenal hukum karma. Sabe satta kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandhu, kama patisarana. Semua makhluk memiliki karma masing-masing, mewarisi karma mereka, lahir dari karma mereka, terikat oleh karma mereka, dan terlindungi oleh karma mereka. Anguttara Nikaya 557. Ini berarti, siapa yang melakukan kezaliman, maka ia akan menerima akibat dari perbuatannya. Jika seseorang menipu dan menyalahgunakan wewenang, maka pada akhirnya ia akan mengalami penderitaan, baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan mendatang. Dalam Dhammapada 256-257, Sang Buddha bersabda, bukan karena berbicara banyak seseorang bijaksana, tetapi siapa yang damai, tidak menipu, dan hidup dalam kebajikan, dialah yang disebut bijaksana. Orang yang hidup dengan kebohongan dan kecurangan tidak akan mengalami ketenangan. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka berhasil menipu banyak orang, tetapi pada akhirnya mereka tidak akan bisa lari dari akibat karma mereka sendiri. Sebagai umat Buddha, bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi ketidakadilan ini? 1. Mengembangkan pandangan benar, samaditi. Kita harus memahami bahwa segala perbuatan memiliki akibat. Oleh karena itu, kita tidak boleh ikut dalam arus kecurangan, tetapi harus tetap berpegang pada kejujuran dan kebajikan. 2. Berani menegakkan kebenaran dengan penuh welas asih. Jika kita melihat ketidakadilan, kita harus menyuarakan kebenaran, tetapi tetap dengan cara yang bijaksana, tanpa kebencian dan kemarahan. Menjalani hidup dengan kejujuran. Dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, marilah kita menjadi contoh dalam kejujuran dan integritas, sehingga kita tidak menambah penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. 4. Berdoa dan memancarkan metta, cinta kasih. Kita bisa merenungkan bahwa mereka yang melakukan kezaliman sesungguhnya sedang menciptakan penderitaan bagi diri mereka sendiri.
maka kita bisa mendoakan agar mereka mendapatkan kesadaran untuk berubah. Saudara-saudari sedama, dunia ini penuh dengan tantangan dan ketidakadilan, tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan. Sebagaimana Sang Buddha mengajarkan kita untuk selalu berpegang pada kebenaran, demikian pula kita harus terus menjaga integritas dan keadilan dalam hidup ini. Semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar dan membawa manfaat bagi sesama. Namo Buddhaya.